Hai, hari ini aku mau review mouse berukuran mungil dengan performa yang gahar. Segahar apa sih? Langsung saja kita bahas. Secara bentuk, Daxa Mini identik dengan Cooler Master MM720, sama malahan. Menggunakan desain ergonomis serta ukuran mini bikin mouse ini cocok untuk kalian user palm grip, apalagi yang memiliki tangan kecil. Masalah grip adalah satu-satunya hal yang harus kalian pikirkan sebelum membeli Daxa Mini, karena shape-nya cukup unik, ditambah dimensi yang kecil sehingga nggak semua orang cocok dengan gripnya. Kalau aku masih cocok aja, apalagi tanganku kecil. Berbeda dengan editorku yang memiliki tangan cukup besar dan menggunakan tip grip, jadi dia kurang suka. Saranku kalau bisa kalian coba dulu, semisal cocok dengan gripnya sikat aja. Pada sisi kiri mouse terdapat dua makro button dengan posisi yang bagus sehingga tidak mengganggu grip ketika digunakan. Di bagian belakang mouse dibuat bolong-bolong dengan desain honeycomb untuk mengurangi beban mouse. Hasilnya sukses membuat berat dari Daxa Mini sisa 59 gram saja, ngebuat mouse ini jadi salah satu mouse lokal paling ringan. Tentu hal tersebut merupakan sesuatu yang positif karena bikin tangan kita nggak mudah capek walau menggunakan mouse-nya dalam jangka panjang. Masalah desain emang selera, bagus atau tidaknya tergantung perspektif kalian. Kalau buatku sih bagus-bagus aja, apalagi varian putihnya, clean banget. Pada bagian atas mouse terdapat scroll wheel yang sudah dilapisi rubber. Scroll wheelnya nyaman digunakan dan kliknya enak. Di scroll wheel pun diberikan LED RGB sebagai indikator DPI. Jadi kalau kita menekan DPI switch yang berada di belakang scroll wheel, LED-nya akan berubah warna sesuai dengan posisi DPI saat itu. Untuk setting lebih lengkap, kalian bisa menggunakan software dari Rexus. Pada software, kita bisa mengubah fungsi key dan diberikan 4 profile. Fungsi yang diberikan pun lengkap, mulai dari DPI lock, multimedia, profile switch, dan lain-lain. Selain itu, kita bisa mengubah DPI sekaligus warna LED-nya dengan 6 step. Maksimal DPI yang bisa diraih adalah 26.000. Lalu efek LED DPI pun bisa disetting. Minimum LOD juga bisa. Selain itu, kita bisa atur polling rate dari 250 hingga 1000 Hz. Oh iya, buat kalian yang main di warnet gak perlu khawatir karena Daxa Mini sudah dilengkapi onboard memory. Jadi butuh sekali setting aja, gak perlu setting di setiap pindah PC. Seperti biasa, kita pun diberikan fitur makro dan setting RGB. Untuk mode RGB-nya tidak terlalu banyak, hanya ada 6 mode. Selain mode, kita bisa mengatur tingkat kecerahan dan speednya. Yang menarik adalah jika kita centang mode turn off light when moving, RGB pada mouse akan mati saat digunakan. Ya lumayanlah untuk menghemat baterai. Tapi sebenarnya lebih efektif dengan menyalakan mode Eco yang bisa diatur melalui switch di bagian bawah mouse. Toh nggak kelihatan juga RGB-nya ketika digunakan. Daxa Mini memiliki fitur dual koneksi, yaitu wired menggunakan USB kabel paracord dan wireless 2,4 GHz menggunakan dongle. Kedua koneksi nyaman untukku. Saat menggunakan mode wired, kabel paracord-nya ringan dan gak nyangkut-nyangkut. Saat menggunakan mode wireless, delay-nya sangat minim, bahkan gak kerasa. Aku pun prefer menggunakan mode wireless karena sayang aja gitu beli mouse wireless tapi pakai mode wired. Mouse wireless juga bikin setup kalian lebih clean. Ketahanan baterainya cukup oke. Dengan kondisi LED mati, aku baru charge mouse ini setelah 5 hari pemakaian dengan waktu pakai 8 jam per hari. Emang nggak terlalu awet sih karena kapasitas baterai hanya 300 mAh. Nggak apa-apa sih daripada dikasih baterai besar tapi mouse-nya jadi berat. Kalau baterainya habis, kalian bisa charge menggunakan kabel yang dicolok ke port Type-C di bagian depan mouse. Waktu charge-nya sebentar aja kok, nggak sampai 2 jam dan bisa sambil dipakai. Terakhir, sebagai mouse gaming, tentu yang diperlukan adalah performa terbaik. Maka dari itu, Daxa Mini menggunakan sensor PixArt 3395 ditambah switch scale GM8.0. Dengan sensor dan switch flagship, performa yang dihasilkan gak perlu diragukan. Akurasi sensor sebagus ini udah pasti yang terbaik, bahkan untuk pengguna DPI tinggi sepertiku. Ketika aku gunakan untuk bermain game FPS seperti Apex Legends dan Overwatch pada DPI 2400, akurasi yang dihasilkan sangat tepat. Dipakai tracking pun presisi. Nggak perlu dibahas lebih, sensor sebagus ini udah pasti mantap deh. Masalah switch pun nyaman banget, mulai dari berat sampai kliknya bener-bener pas buatku. Secara performa emang gak ada yang bisa dikritik. Ditambah beban yang ringan bikin Daxa Mini adalah salah satu mouse dengan performa terbaik dan beban teringan saat ini.
Seperti yang aku bilang di atas, satu-satunya hal yang perlu kalian pikir sebelum beli Daksa Mini ya gripnya, karena sektor lain udah mantep banget. Untuk kelengkapan seperti biasa, Rexus ngasih pots eksklusif, paracord kabel sepanjang 1,8 meter, satu set MOSFET PTFE tambahan, dan converter Type-C to USB 3.0, kata Rexus sih untuk menstabilkan sinyal Wi-Fi. Selain kelengkapan, boxnya juga dibuat mewah ala produk Daksa lainnya, dengan warna full hitam dan logo Daksa di atas, serta tulisan 59 gram di samping box sebagai poin penjualan dari MOS ini. Kesimpulanku, untuk harga 779.000, MOS ini sangat worth it untuk kalian beli, apalagi kalau cocok sama desain dan gripnya. Terlebih kalau dibanding Cooler Master MM720 ini jauh lebih baik dari segi sensor maupun konektivitas, tapi dijual dengan harga yang mirip. Semisal mau beli bisa langsung klik link di deskripsi ya, karena untuk 50 pembeli pertama bakal dapat free MOSFET. Walau MOSFET-nya biasa aja sih. Seperti biasa, aku Vainila, terima kasih.